Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Mansur Hidayatullah, Ketua DPD PKS Jakarta Selatan, mengucapkan Selamat Hari Ayah Nasional tanggal 12 November yang kita peringati untuk kita mengenang sosok ayah kita. Sosok ayah adalah merupakan sosok yang terpenting dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, untuk anak-anak, dan tentunya juga ya untuk masyarakat dan juga bangsa dan negara. Ayah saya adalah Haji Hidayatullah bin Haji Sa'abah. Dia seorang pedagang yang usahanya ini adalah usaha ya, menjual bahan-bahan bangunan. Ini adalah aktivitas beliau sehari-hari. Beliau juga dikenal di masyarakat sebagai orang yang rajin beribadah, yang dekat dengan para ulama, para tokoh-tokoh, dan tentunya juga kedermawanan. Mengenang sosok ayah, tentu banyak hal yang bisa ya kita ambil pelajaran, menjadi figur teladan bagi diri kita. Inilah hal yang terpenting yang dapat saya ambil pelajaran dari sosok ayah saya. Ayah saya sudah meninggal dunia. Ya, beliau adalah putra asli Betawi, dan ya, beliau adalah merupakan sosok ayah yang sangat penyayang dengan anak-anaknya. Ya, ini bisa kita lihat ya, bagaimana peran ayah di dalam membangun hubungan yang ya harmonis dengan anak-anaknya. Beliau selalu menginginkan ya, kita semuanya untuk hadir di meja makan, baik sarapan pagi, begitu juga makan siang dan makan malam, untuk selalu bersama-sama. Bersama-sama dalam satu meja, bercengkrama, berbicara, dan kita mengobrol bersama. Sosok ayah ini begitu dekat dengan kami. Perhatian beliau kepada kami begitu besar. Dan beliau juga adalah sosok ayah yang begitu perhatian dengan nilai-nilai, terutama nilai-nilai keagamaan, masalah akhlak, budi pekerti, perilaku sehari-hari. Semenjak kecil, kami selalu dididik dengan nilai-nilai. Bahkan ayah saya ini tidak tanggung-tanggung. Kami ingat semenjak kecil, selain kami juga mengaji di masjid di dekat rumah, beliau juga memanggilkan guru mengaji yang mengajarkan kami membaca Al-Quran, juga mengajarkan kami pada nilai-nilai. Bukan hanya satu guru, tetapi ada 2 guru. Gitu. Ya. Dan kemudian ya, beberapa hal juga beliau sampaikan. Dan bukan hanya beliau sampaikan, tetapi juga beliau contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga ayah memberikan teladan yang baik dan contoh yang baik ya, dalam masalah nilai-nilai dan juga kebaikan-kebaikan. Ayah saya terkenal sebagai seorang yang dermawan. Ya, ini terbukti dengan beliau begitu peduli dengan saudara-saudaranya, ya, dengan teman-temannya. Ya, bahkan ya kami ingat dahulu. Ya, bahkan sampai ayah saya itu memiliki kartu-kartu donasi yang diberikan kepada orang-orang yang datang ke rumah kami. Dan itu jumlahnya bukan 1-2, tapi puluhan. Setiap Jumat ada orang datang dan kemudian diberikan donasi. Dan itu terus, setiap Jumat itu seperti itu. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lainnya.
ya beliau juga memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya, orang-orang yang juga dalam kesusahan dan lain-lainnya. Bahkan juga beliau memberikan bantuan pendidikan, ya, dan juga bantuan-bantuan yang lainnya. Satu hal juga yang saya selalu ingat, dan ini juga sebenarnya menjadi pemicu bagi kami juga untuk dapat meneladani beliau. Orang tua saya memiliki suatu kebiasaan yang luar biasa, ya kami anggap. Selain aktivitas, ya, usaha-usaha beliau, ya, kemudian juga ya, aktivitas yang lainnya, ya, bertemu dengan saudara-saudaranya, tamu, dan lain-lainnya. Ada satu kebiasaan, ya, di setiap malam, dari maghrib sampai ke waktu isya, beliau selalu beriktikaf di masjid. Baik ada pengajian ataupun tidak ada pengajian, ya beliau ya, selalu beriktikaf di masjid, membaca Al-Quran, ya, dari selesai salat maghrib hingga selesai salat isya. Baru setelah itu beliau pulang ke rumah. Dan ini beliau lakukan terus-menerus, kecuali ya karena beliau sakit atau karena ada hal yang lain. Ini adalah merupakan nilai-nilai kebaikan yang beliau ajarkan kepada kami. Selain itu juga ya, kami melihat ya, sosok ayah ini ya, ini juga sangat luar biasa ya, di dalam rumah tangga. Ya. Mungkin ayah saya tidak bisa masak ya, atau juga ya, tidak melakukan menyapu ataupun menyuci ataupun yang lainnya. Tetapi ayah saya ya, punya kebaikan-kebaikan yang lain di rumah tangga ini. Jika ada momentum tertentu, ya, terkadang beliau ya, membeli sayur-sayuran dalam jumlah yang banyak, membeli buah-buahan dalam jumlah yang banyak. Ketika ada momentum-momentum tertentu, hari raya umpamanya, hari raya Idul Fitri, atau hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri umpamanya, ini dahulu beliau memanggil tukang-tukang masak, ya, membuat ya, ada dodol Betawi, ya, dan juga yang lainnya, dan itu dimasak, ya, sehingga dari makanan-makanan khas Betawi yang dibuat ini ya, kemudian dibagikan kepada saudara-saudaranya, ke tetangga-tetangga. Inilah bentuk kebaikan-kebaikan beliau. Dan ya, beliau juga ya, ini menjadi pejuang bagi keluarga. Beliau termasuk pekerja keras. Ya. Kalau dilihat dari atau dari saudara-saudara kami yang menceritakan, dari paman kami, ya, ayah saya ini ketika di tahun 50-an, 60-an, masa-masa sulit ini benar-benar menjadi tulang punggung bagi keluarga, bagi adik-adiknya, bagi saudara-saudaranya, dan semua itu berkumpul di rumah ini, di rumah kami. Tentu kami saat itu belum lahir. Dan begitu juga ya, setelah ya, kami lahir, ya, ayah saya ini termasuk pekerja keras. Tentu juga ini dibuktikan dengan usaha-usaha yang beliau lakukan. Ya, dan juga ya, beliau ya, bukan hanya menyekolahkan kami di satu sekolah. Ya, kami di pagi hari masih sekolah di sekolah negeri, di sore hari ya, kami di sekolah agama, dan di malam harinya kami mengaji dan seterusnya gitu. Ya. Beliau juga membangun rumah-rumah ya, untuk kami juga. Ya. Ini
Saya lihat ini adalah merupakan sosok ayah yang sangat luar biasa. Ya. Dan ayah saya ini juga ya, memiliki cita-cita yang luar biasa. Suatu ketika ini ada seorang kiai cerita ke saya. Cerita tentang orang tua saya. Ya. Ini Kiai Salman Yahya ini bercerita kepada saya. Suatu ketika ada tokoh, seorang ulama besar, yaitu Kiai Abdullah Syafi'i. Kiai Abdullah Syafi'i datang menemui Kiai Salman Yahya. Dan beliau mengatakan kepada Kiai Salman Yahya ingin bertemu dengan orang tua saya. Kemudian menyampaikan kepada orang tua saya agar anak-anaknya itu jangan hanya sibuk di dagang saja. Kirimlah anak-anaknya itu ke pesantren, ke luar negeri, dan lain-lain. Setelah mendapatkan nasihat dari kiai ini, maka kemudian ayah saya mengirim anak-anaknya ke pesantren, dan ada yang pendidikan ke luar negeri. Ada yang ke Kuwait, ada yang ke Mesir. Ya, ini abang-abang saya ada yang ke Kuwait, ada yang ke Mesir. Ya, pendidikan agama di Kuwait dan kemudian juga di Mesir. Dan saya juga termasuk yang beruntung karena orang tua juga membiayai saya untuk melanjutkan pendidikan ke Mesir. Ya, ini juga adalah merupakan mimpi dari orang tua. Ya, orang tua mendidik kami dengan pendidikan agama, pendidikan umum yang lainnya, dan juga mendorong anak-anaknya ya untuk melanjutkan pendidikannya. Dan alhamdulillah hingga hari ini ya, anak-anaknya ada yang memang sukses di dalam bidang pendidikan, ada juga yang memang usaha ataupun yang lain. Inilah sosok ayah saya, teladan di dalam kehidupan bagi saya, dan saya selalu ingat dengan pesan-pesannya. Sehingga apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ucapkan, ini benar-benar membekas dalam diri saya. Mulai dari peran di dalam rumah tangga, peran dengan anak-anaknya di dalam menanamkan nilai-nilai luhur dan kebaikan, ini benar-benar tertanam dalam diri kami. Maka saya selalu berdoa untuk orang tua saya, kebaikan ya, bagi beliau, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, demikianlah sekelumit tentang seorang ayah yang berjuang begitu luar biasa. Selamat Hari Ayah 12 November. Semoga dengan hadirnya ayah-ayah yang hebat melahirkan generasi-generasi yang hebat. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.